Sawadika tukon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Moldia Trisnayani dari kelas 11 PDIG 1 nomor absen 2. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sidang portofolio semester 2. Pertama, keyword dan logo. Nama usaha San Onigiri, kategori usaha makanan, variasi atau tipe produk onigiri ayam mayo dan onigiri nasi nori. Keunggulan produk makanan sehat yang dapat menjadi ide sarapan simple anti ribet. Target audience anak-anak sampai pelajar atau pekerja umur 4 sampai 21 tahun dan pekerja 22 sampai 45 tahun. Kata kunci short tail. Onigiri, makan onigiri, onigiri Jepang, dan onigiri ayam. 2. Perbedaan 4 kata. Berdasarkan data analisis grafik di atas, tingkat pencarian onigiri yang berwarna biru dan makanan onigiri diperoleh pencarian yang paling banyak terdapat di onigiri. Lalu, jika dibandingkan dengan onigiri Jepang dan onigiri ayam, diperoleh pencarian yang paling banyak terdapat di onigiri Jepang. Kesimpulannya, bahwa kata kunci onigiri dan makanan onigiri memiliki hasil data paling besar dibandingkan dengan kata kunci lainnya yang memiliki jumlah rata-rata sebesar 81 untuk onigiri dan 5 untuk makanan onigiri. Keempat, sebutkan keputusan pengambilan kata kunci yang digunakan dan alasannya. Kata kunci yang akan San Onigiri ambil adalah kata kunci onigiri dan makanan onigiri. Alasannya karena onigiri adalah kedua kata kunci yang memiliki rata-rata paling besar dibanding dengan yang lain. Untuk kata kunci makanan onigiri paling tren di Jawa Timur dan kata kunci onigiri adalah kata kunci inti dari nama San Onigiri. Yang kelima, di mana kata kunci tersebut trending. Kata kunci onigiri banyak dicari di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Tengah yang memiliki minat di atas 50. Untuk kata kunci makanan onigiri banyak dicari di wilayah daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang memiliki minat di atas 50. Dan kata kunci untuk onigiri ayam hanya terdapat di Jawa Barat saja yang memiliki minat 100. Keenam, buatlah kata kunci long tail yang sesuai dengan produk kalian. Pertama, healing bareng San Onigiri. Kedua, nonton film ditemenin San Onigiri. Ketiga, San Onigiri jadi ide bekal sekolah. Keempat, love language with San Onigiri. Ketujuh, buatlah 4 contoh judul konten yang sesuai dengan temuan Google Trend kalian. 1. Healing bareng San Onigiri bikin perut kenyang. 2. Nonton film anti kelaparan ditemenin San Onigiri. Ketiga, San Onigiri ide bekal sekolah paling simple. Keempat, love language quality time with San Onigiri. Selanjutnya, logo dari San Onigiri. Nama merek San Onigiri, warna pink atau merah muda, font yang dipakai di dalam teks yang bertulisan San Onigiri dan Japanese breakfast menggunakan font pertama Balo Baichan yang memiliki warna putih serta didominasi dengan font yang ditebalkan serta diberi bayangan warna merah. Warna pink atau merah muda membangkitkan perasaan gembira dan bahagia, merasa bahagia dan gembira ketika makan onigiri. Pastinya gambar onigiri yang berada di antara kedua teks tersebut menggambarkan bentuk onigiri. Selain memilih warna putih untuk font pada dua teks tersebut agar terlihat menyala di dalam logo produk, warna putih memiliki arti sebagai kepolosan dan kemurnian. Berikutnya Google Suggest. 1.
Temukan Google Suggest dari kata kunci yang kalian hasilkan dari analisis Google Trend. Kata kunci yang saya temukan ketika saya mengetik onigiri, ada onigiri Indomaret Malang, onigiri Malang, onigiri Tuna Mayu, dan juga orang bertanya, onigiri Indomaret isinya apa? Apa bedanya onigiri dan sushi? Onigiri ada rasa apa aja? Apakah onigiri di Jepang halal? 2. Temukan 4 judul konten yang disarankan oleh Google Suggest yang sesuai dengan produk kalian. 1. Onigiri Malang murah dan terenak. 2. Makanan onigiri Indonesia paling enak. 3. Apa sih perbedaan onigiri dengan sushi? 4. Makan onigiri sambil dengerin musik. Selanjutnya kita ke Semrush. Pertama ada keyword magic tool. Dari kata kunci yang dicari lewat keyword, Magic Tool menemukan beberapa jumlah kata kunci yang teratas. Dari data di atas, keempatnya memiliki kata kunci yang berkaitan dengan Indomaret, namun kata kunci paling banyak dicari adalah kata kunci onigiri. Berikutnya, dilihat dari data di atas, peselancar hanya mencari informasi dari kata kunci onigiri tanpa mencari atau bahkan melakukan transaksi. Tetapi dari beberapa 4 kata kunci yang berkaitan dengan Indomaret, peselancar mampu sampai melakukan transaksi. Dari hasil data di sebelah kiri adalah beberapa kata kunci yang juga banyak dicari oleh peselancar. Ada kata kunci cara yang berada di bagian atas, di mana kata kunci cara paling banyak dicari sebanyak 106 kali. Dalam kolom tersebut juga bisa dijadikan ide atau saran kata kunci yang akan kita pakai. Masih sama di keyword magic tool, kata kunci lain juga ditemukan seperti cara membuat onigiri. Onigiri adalah hingga resep onigiri sampai cetakan onigiri, di mana diperoleh bahwa para peselancar juga tidak hanya mencari tahu tetapi juga melakukan transaksi. Kedua, keyword overview. Dalam keyword overview menampilkan hanya di satu sisi kata kunci, seperti contoh pada data di atas adalah kata kunci untuk onigiri. Untuk kata kunci onigiri dihasilkan volume global sebanyak lebih dari 500.000 kali. Di negara US, jumlah peselancar yang mencari kata kunci onigiri sebanyak 110.000 kali. Di Indonesia, jumlah peselancar yang mencari kata kunci onigiri sebanyak 49.500. Selanjutnya, di kolom yang berada di samping kanan terdapat CPC atau cost per click, di mana biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan iklan di aplikasi. Untuk kata kunci onigiri, biaya yang dikeluarkan senilai 0,24 US dollar jika dirupiahkan menjadi 3.681 rupiah per klik. Berikutnya, pada bagian samping kiri terdapat keyword variation, adalah variasi kata kunci yang disarankan oleh Semrush. Untuk kolom yang terletak di tengah terdapat question, di mana question adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peselancar tentang kata kunci onigiri. Untuk di kolom terakhir yang berada di samping kanan terdapat kata kunci yang terkait. Semrush juga menampilkan beberapa besar kata kunci onigiri memiliki kesulitan, dan Semrush menampilkan seberapa banyak volume yang dihasilkan dari kata kunci lain dari onigiri, seperti cara membuat onigiri, bahan-bahan onigiri, dan cara bikin onigiri. Selanjutnya, ini adalah URL atau link yang menggunakan atau mengikuti kata kunci dari onigiri. Kemudian ada all hashtag. Ini adalah hashtag yang saya temukan ketika saya mencari dengan kata kunci onigiri. Lebih tepatnya, mereka memunculkan best top hashtag untuk kata kunci onigiri. Selanjutnya, best random hashtag yang dimunculkan untuk kata kunci onigiri.
Dan yang terakhir, best life hashtag. Selanjutnya, maka hashtag yang akan saya ambil untuk dijadikan hashtag wajib yaitu yang pertama, onigiri, kedua, onigiri online, ketiga, onigiri murah, keempat, onigiri lover, kelima, onigiri halal. Kedua, hashtag umum. 1. Onigiri, 2. Onigiri for love, 3. Onigiri halal, 4. Onigiri murah, 5. Onigiri action. Yang ketiga, hashtag wilayah. 1. Onigiri Malang, 2. Onigiri terdekat, 3. Onigiri Jatim, 4. Onigiri halal Malang, dan yang kelima, onigiri murah Malang. Yang terakhir, hashtag trending, viral. TikTok Taimen, 2. Jadi anime, 3. Hari Ibu, 4. Yuk kuliner bareng, dan yang kelima, TikTok Live Universe 2022. Berikutnya kita masuk ke nomor 2, foto produk dan katalog. Ini adalah tofu dari produk Sun Onigiri. Tofu sendiri adalah tahap pertama dari perjalanan pembeli. Ini mengacu pada strategi yang berkonsentrasi pada kesadaran tentang produk yang membantu menarik prospek yang akhirnya dapat menjadi pelanggan Anda. Yang kedua ada MOFU. MOFU adalah tahap di mana audiens yang banyak tadi diarahkan untuk mereka agar melihat perusahaan atau usaha mereka sebagai solusi dari problem yang mereka punya. Yang terakhir ada BOFU. BOFU sendiri adalah konten yang berada pada tahap keputusan. Jadi, para calon konsumen atau pembeli siap membeli solusi mereka. Selanjutnya ada katalog produk. Nah, berikut ini adalah katalog produk dari Sun Onigiri, khususnya pada produk onigiri chicken mayo yang di dalam katalognya terdapat penjelasan singkat dari onigiri chicken mayo dan juga tercantum harganya. Dan untuk yang ini juga sama, ini adalah katalog produk untuk onigiri nasi nori chicken mayo. Kemudian yang ini adalah katalog untuk paket onigiri isi 9 yang di dalam katalog tersebut menjelaskan singkat tentang isi paket tersebut dan harga khusus yang diberikan kepada konsumen. Untuk yang berikut atau yang terakhir itu sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda di variasi produk. Kita masuk yang ketiga yaitu Facebook. Berikut ini adalah profil fanpage dari Sun Onigiri. Nah, yang sebelah sini adalah caption yang saya tuliskan untuk postingan ke 5 yang saya posting di fanpage. Foto hasil screenshot di sebelah sini adalah bukti bahwa halaman Sun Onigiri sudah tertaut dengan Instagram dengan Sun Onigiri. Terhubung dengan Instagram. Selanjutnya ada postingan yang terhubung dengan Instagram. Berikut ini adalah postingan yang terhubung langsung dari Instagram dan juga di sampingnya ada caption yang langsung tersalin dari Instagramnya. Selanjutnya mengikuti marketplace. Di sini ada beberapa marketplace yang saya ikuti sesuai dengan bidang atau usaha yang saya miliki dan di mana saya berada. Lalu yang berikutnya adalah postingan jualan di marketplace. Sama seperti sebelumnya, yang di sebelah sini adalah bagian captionnya. Dan saya mengupload di Kuliner Malang. Untuk pencapaian yang ada di Facebook atau fanpage, Sun Onigiri sudah mendapatkan 16 pengikut di fanpage dan juga sudah memposting 50 postingan di fanpage. Yang keempat ada Instagram. Akun Instagram Sun Onigiri bisa dicari oleh konsumen dengan mengetik username sun_onigiri, sun_onigiri. Lalu postingan Instagram sesuai kata kunci. Ini ada 7 postingan, maksudnya 7 foto yang saya upload sesuai dengan kata kunci yang sebelumnya sudah dipelajari.
Dan yang terakhir yang berwarna hitam adalah caption yang sesuai dengan kata kunci, dan juga tidak kelewatan ada hashtag yang sebelumnya sudah ditentukan. Nah, pencapaian yang ada di Instagram, San Onigiri sudah mendapatkan follower 1488 pengikut di Instagram, dan juga sudah memposting 231 postingan di Instagram. Yang kelima ada Shopee. Berikut adalah profil toko San Onigiri di Shopee yang memiliki username San Onigiri. Untuk produk utama dari San Onigiri ada chicken mayo yang memiliki berat 25 gram dan memiliki harga 5.000 per bijinya. Untuk deskripsi produk, terdapat manfaat ketika kita mengkonsumsi onigiri dari San Onigiri, dan juga call to action dan hashtag yang sebelumnya sudah dipelajari diterapkan juga dan dimasukkan ke dalam deskripsi produk pada produk utama onigiri chicken mayo. Selanjutnya ada spesifikasi produk. Ini adalah spesifikasi produk pada onigiri chicken mayo yang menjelaskan bagaimana cara menyimpannya dan apa saja bahan yang digunakan pada produk onigiri chicken mayo. Pencapaian yang ada di Shopee, San Onigiri sudah mendapatkan 2 pengikut di Shopee dan juga sudah memposting 10 produk di Shopee. Berikutnya ada WhatsApp Business. Deskripsi WA Business. Ini adalah tampilan pertama ketika konsumen membuka profil atau nomor WhatsApp San Onigiri, di mana San Onigiri menyambut atau memberi salam kepada konsumen. Berikutnya ada katalog. Ini adalah tampilan katalog produk yang ada di profil WhatsApp San Onigiri, di mana berisi tentang produk dari San Onigiri serta tertera harga dan juga penjelasan setiap produknya. Salam. Ini adalah tampilan salam yang akan terkirim ketika pertama kali konsumen mengirimkan pesan kepada San Onigiri. Kedua, pesan di luar jam kerja. Ini adalah tampilan pesan di luar jam kerja yang akan terkirim ketika konsumen mengirim pesan-pesan kepada San Onigiri ketika San Onigiri sedang tidak membuka WhatsApp. Lalu ada pesan chat. Ini adalah tampilan pesan chat yang hanya bisa terkirim ketika kita mengetik tanda atau ketika ingin membalas pesan konsumen. Pencapaian yang ada di WhatsApp Business. San Onigiri sudah mengupload 10 produk yang juga sudah diupload di katalog produk pada WhatsApp Business San Onigiri. Yang ketujuh ada website. Berikut adalah blogger dari San Onigiri yang sudah memiliki 10 artikel yang berhubungan dengan bisnis yang sedang San Onigiri jalankan. Kemudian ada backlink dalam artikel. Di dalam artikel saya yang berjudul tips memanaskan onigiri instan nomor 3 paling anti ribet, di mana saya meletakkan 2 backlink, yaitu link Desti Page San Onigiri dan Instagram San Onigiri. Terakhir ada backlink dalam komentar, di mana artikel milik Puding Sedot dari Ding.fresh saya berkomentar dengan menempelkan link San Onigiri, yaitu link Desti Page. Kemudian ini adalah artikel yang sudah saya upload di blogger berjumlah 10 artikel. Ke-8 ada TikTok dan TikTok seller. Pertama, profil TikTok. Berikut adalah profil TikTok San Onigiri yang bisa ditemukan dengan username San Onigiri yang sudah memiliki postingan 58 video dan memiliki follower 1001 yang didapatkan melalui konten yang FYP hingga mendapatkan 50.000 like lebih, dengan viewers yang hampir 400.000. Berikut adalah TikTok seller, profil toko San Onigiri yang sudah terdaftar di TikTok seller. Berikut adalah produk yang diposting oleh San Onigiri, yaitu cetakan onigiri bentuk bunga. Kemudian ada deskripsi produk yang menjelaskan detail atau ukuran dan juga bahan dari cetakan tersebut. Yang ke-9 ada Desti Page. Berikut adalah tampilan pertama Desti Page ketika kita memencet atau konsumen memencet link Desti Page milik San Onigiri, yang dimana
Di tampilan pertama menampilkan sedikit dari link yang dapat diakses ke akun San Onigiri dari berbagai aplikasi. Kemudian tampilan deskripsi yang menyambut konsumen ketika membuka link Desti Page San Onigiri. Ini untuk link jelasnya untuk pergi ke beberapa aplikasi mulai dari WhatsApp hingga TikTok Shop. Kemudian ketika kita men-scroll ke bawah lagi, ada varian produk atau bisa dibilang katalog produk dari San Onigiri yang menyertakan berubah harga hingga keterangan pada produknya. Berikut ada tampilan Desti Page. Berikut ini adalah opsi untuk pergi ke alamat San Onigiri dan juga konsumen bisa mencantumkan pertanyaan untuk San Onigiri yang bisa dikirim melalui email. Yang terakhir ada Google Profil Bisnis dan Google Site. Pertama, Google Profil Bisnis. Berikut adalah Google Profil Bisnis yang menjelaskan tentang yang ada di toko San Onigiri dan juga menampilkan di mana keberadaan toko San Onigiri atau alamatnya dan memunculkan beberapa artikel yang sudah dibuat oleh toko San Onigiri. San Onigiri sendiri sudah memposting 20 artikel di dalamnya. Kemudian Google Site. Berikut adalah Google Site dari bisnis saya, yaitu San Onigiri, yang memiliki banyak fitur seperti membaca artikel, backlink untuk pergi ke WhatsApp dan Google Maps. Yang terakhir ada transaksi. San Onigiri sudah melakukan 2 transaksi. Yang pertama di tanggal 29 Januari, yang dimana konsumen mentransfer lewat ShopeePay. Tetapi karena ada kendala, ShopeePay-nya sekarang tidak bisa di-download dan hanya bisa tertampil seperti ini. Dan yang selanjutnya ada resi untuk pengiriman Shopee, metode pengiriman JNT Express. Sekian presentasi untuk sidang portofolio dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.